Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Menerapkan integritas keumatan dan kebangsaan serta memantapkan 5 kualitas insan cita HMI menjadi tema yang diangkat dalam kegiatan pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Kota Payakumbuh tahun ini. Tema ini sengaja diangkat karena sesuai dengan kondisi saat ini, di mana negara sedang menghadapi masalah keislaman dan keindonesiaan. Melalui momentum ini, HMI mencoba hadir untuk menyatukan dua permasalahan tersebut. Dengan telah dilantiknya pengurus yang baru, diharapkan insan-insan HMI bisa tampil sebagai agen perubahan, serta mampu dalam melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter kuat dan menjadi penyambut tongkat estafet kepemimpinan. Oke, pemirsa Otaki, Dunsana dan ITP dimanapun Anda berada, barusan sudah kita lihat video pelantikan apa itu. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini, Saudara Ketua Umum ya. Ketua Umum HMI Kota Payakumbuh. HMI Cabang Payakumbuh. Cabang Payakumbuh ya, Rivo Fernando. Rivo Fernando. Betul sekali, saya panggil apa ini? Rivo Ketum atau gimana ini? Saya panggil Rivo aja. Rivo aja ya, oke. Rivo, terima kasih sudah hadir di sini ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti diskusi kita ini sangat menarik dan begitu disimak oleh masyarakat, ada manfaatnya. Betul sekali Rivo ya. Betul. Oke, Rivo ini Ketua Umum HMI Cabang Kota Payakumbuh ya. Baru dilantik ya. Iya, baru dilantik. Oke, keren sekali ya, belum seminggu ya. Kamis kemarin ya. Itu saat pelantikan kalau tidak salah ada Wakil Wali Kota ya, Pak Erwin Yunas. Ada Kapolres juga ya, Alex Prawira ya, Pak Alex, juga ada Ketua KPU Kota Payakumbuh, iya, Bapak Haidi Mursal. Iya. Oke, Ketua KMPI juga hadir kabarnya, belum ya? Perwakilan ya KMPI. KMPI ada kegiatan ke Mentawai seluruhnya. Ada kegiatan ke Mentawai. Oke, ini masyarakat ada juga yang tidak tahu HMI ini kan Himpunan Mahasiswa Islam ya? Iya, betul kan. Oke, ini Rivo sebagai Ketua Umum ya, di sini terpilih ya? Iya, betul. Ini keren sekali ya. Apakah terpilihnya ini memilihkan diri atau memang dipilih secara gimana ini oleh teman-teman, oleh anggota lain? Ya, kemarin itu sebenarnya kan tuntutan di organisasi kan, karena kepengurusan itu harus diganti setiap 1 kali periode. Satu kali periode. 1 periode itu kan setahun. Kemudian kepengurusan sekarang udah lama, harus diganti kan, seperti itu. Kita adakanlah konferensi cabang namanya. Konferensi cabang, oke. Kemudian di situ melihat siapa yang mau maju, dan itu sudah ada kita petakan kan. Oke. Kemudian saya sudah juga pengen maju untuk maju ke Percap. Kemudian ada juga yang lain juga pengen maju. Oke. Kita ukur kekuatan. Alhamdulillah di Konvercap saya menang, diutus ada beberapa komisariat. Alhamdulillah saya menang dan disemarkan saya bersama-sama. Oh gitu. Namun tetap merekrut semuanya, baik itu lawan saya kemarin, kandidat yang lain, saya tetap merekrut untuk jadi kepengurusan di cabang HMI Payakumbuh. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi ini memang betul-betul ada proses yang harus dilewati ya? Iya, betul. Nah ini kenapa ini Saudara Rivo ini pede sekali ini ya, ingin menjadi Ketua Umum Cabang Kota Payakumbuh ini, apa yang Rivo tawarkan sebenarnya untuk HMI ini? Kalau sebenarnya tentang untuk apa yang ditawarkan, murni dari hati yang paling dalam, saya salah satu alasannya pengen mengabdi. Mengabdi di HMI karena saya banyak belajar di HMI, saya banyak mendapat ilmu di HMI. 2016 saya LK1 di Payakumbuh, 2018 kemudian saya LK2 di Batam. LK ini apa ini maksudnya? Latihan kader. Oh, latihan kader. Oke. Berarti Rivo dari jadi kader HMI sejak 2016 saya masuk HMI LK1. LK1. Itu masih kuliah berarti ya? Masih kuliah di semester awal di STK Abdi Pendidikan Payakumbuh. Oh, yang di sini yang Lebuh Besilang ya? Lebuh Besilang. Oke. Kemudian saya LK2 di Batam. LK2 di Batam saya direkomendasiin dari cabang kan. Kemudian saya berangkat ke Batam, bertemulah dengan kawan-kawan yang skala nasional se-Indonesia. Ada kawan-kawan dari Lampung, ada kawan dari Makassar, ada kawan-kawan dari Medan, pokoknya se-Indonesia yang jumlah itu 70-an orang.
saya berhimpun di sana. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman di sana. Kemudian dari sana saya ke cabang Payakumbuh. Cabang Payakumbuh, terus menyampaikan apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Terus berproses di HMI cabang Payakumbuh, bagaimana kita untuk memanajemen organisasi, bagaimana untuk meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa untuk melobi ya. Belajar di HMI. Kita di-upgrade di HMI, kemudian di situ kita akan punya potensi dan integritas yang baik. Termasuk nanti kita kalaupun mau ikut di dunia kerja, kita sudah punya bekal di HMI. Sudah ada ya? Sudah ada. Maka itu saya ingin memajukan diri di HMI karena saya juga punya visi misi. Saya pengen membesarkan HMI sampai Payakumbuh. Saya pengen mengembalikan kehebatan HMI sampai Payakumbuh. Karena HMI sampai Payakumbuh adalah organisasi HMI tertua di Sumatera Barat. Tertua ya? Tertua Sumatera Barat. Saya juga dapat kabar konon katanya sekitar tahun 50-an ya, sudah ada ya? 50-an. Oke. Nah, yang saya tahu ini betul atau salahnya ya kita tanya lagi ke Rivo ya. HMI ini kalau tidak salah terbentuk tahun 1947 ya. 1947. Februari atau Maret ya? 5 Februari 1947. 5 Februari ya, Bapak Lafran Lante ya? Bukan, Lafran Pane. Lafran Pane ya, yang dari Sumatera Utara, yang lahir dari Sumatera Utara, itu pendiri dan 14 orang kawan-kawan dari kampus yang sama ya? Iya, dari STI. Sekolah Tinggi Islam yang di Jogja ya? Sekarang namanya Universitas Islam Indonesia. UII ya? UII. Oke, ini kan organisasi mahasiswa yang sudah sangat lama terbentuk ya, 76 tahun ya? Iya, betul. Nah, ini tujuan sebenarnya apa sih HMI ini? Kalau ditanya tujuan tentu banyak latar belakang dan faktor penyebabnya kan. Terutama Lafran Pane, kalau kami di HMI menyebutnya Ayahanda. Ayahanda, Lafran Pane. Kemudian alhamdulillah beliau sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oh, sudah ya. Iya. Kader HMI dinobatkan ya, keren ya. Iya. Dan juga Jenderal Sudirman pun pernah mengatakan gitu kan, HMI itu organisasi yang hebat gitu kan. Maka berproses di HMI, intinya seperti itu. Nah, kemudian Ayahanda Lafran Pane melihat kemirisan, dia miris melihat keadaan bangsa dan juga keumatan Indonesia pada saat itu. Karena berbagai faktornya, contoh kita tentang keislaman, banyak kita di Indonesia nih masih bagaimana keislaman ke Arab-Araban yang sebenarnya kita juga belajar Islam itu seharusnya secara murni dari Islam itu sendiri Maka itulah setelah kepengurusan Lafran Pane itu kan banyaklah lahir cendekia Islam yang menulis buku tentang Cak Nur itu menulis tentang Cak Nur ya buku Islam Doktrin karena kita kecil di Indonesia ini sering hidup karena kedoktrinan gitu. Iya, doktrin ya. Nah, jadi kita di sini secara merdeka gitu. Kita dituntut secara berpikir merdeka. Nah, itu kita salah satu alasan Lafran Pane mendirikan HMI dan juga tentang faktor kebangsaan. Kita di Indonesia bagaimana sih kita sebagai bangsa Indonesia gitu kan. Nah, itulah alasan lahirnya HMI gitu. HMI ya. Hingga sampai sekarang HMI masih terus eksis. Ya, eksis sekali ya. Banyak tokoh alumni HMI yang baik itu di dunia usaha, dunia politik. Jangan tanyakan lagi. Iya, oke. Terus juga dosen jangan tanyakan lagi, banyak gitu kan. Karena apa? Karena mereka berproses di HMI. HMI itu kental dengan ilmu-ilmu filsafat. Sepertinya Rivo bangga sekali dengan identitas HMI-nya ya. Iya, kita harus bangga. Harus bangga ya. Karena gini kan, saya panggil Bang Dio ya. Oke, Daboy. Daboy saja ya. Oke. Karena gini, di HMI itu kita harus percaya diri sebagai kader HMI. Karena penelitian mengatakan bahwasanya pengkaderan terbaik itu ada 3 loh. Oke, 3 ya? 3. Ada yang salah satunya TNI, kemudian HMI, sesudah itu ada namanya PKI. PKI sudah bubar kan? Oke. Nah, tinggallah 2 itu. Bahkan juga ada yang mengatakan pengkaderan terbaik itu di HMI loh. Oke, kalau TNI jiwa korsanya ya. Jiwa korsanya. Bentuk doktrin supaya kita benar-benar patriotisme yang ini ya, nasionalisme sekali. Nah, kalau di HMI apa? Di HMI kita dibentuk bagaimana menjadi seorang intelektual yang bagus, bagaimana sebagai insan cendekia. Bacalah banyak buku-buku dari tokoh-tokoh. Saya juga HMI banyak berteman dengan kader-kader HMI. Mereka tuh bahkan kami menulis lambang-lambang organisasi, konstitusi dari organisasi kan, semuanya berdasarkan filsafat lah, berlandaskan apakah benar nak tujuan HMI-nya gitu kan. Nah, itu yang kita pelajari di HMI seperti itu.
Menarik sekali ya, benar-benar terstruktur ini ya, tidak organisasi abal-abal ini ya. Bukan. Padahal sudah sangat lama sekali, sudah 76 tahun ya, dari tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan saya ini. Kader-kader dari HMI ini boleh nggak berpolitik praktis? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi yang saya lihat, mantan-mantan ketua umum segala macam, yang dulunya HMI, sekarang banyak yang menjadi orang baik di pejabat, legislatif, dikata segala macam. Itu kan mereka dari HMI. Betul, betul. Tapi kan kata Ripu tadi tidak boleh berpolitik praktis. Iya, tidak boleh. Karena begini, status kader mahasiswa, himpunan mahasiswa Islam itu setelah di Alka 1 latihan kader ya. kader HMI, dia terus menjadi kader HMI. Oke. Terus berproses menjaga independensi HMI. Oh, independen ya. Independensi HMI itu kan organisasi independen, itu pasal 8 itu. Kemudian di situ kader HMI itu harus independen. Ada independen itu independen etis, kemudian ada independen organisatoris. Oke. Nggak boleh terlibat partai politik. Pokoknya HMI baik itu kader maupun secara organisasi nggak boleh ada intervensi, penekanan atau underbo apapun. Bahkan kita di HMI alumni pun kita nggak sepenuhnya menjalankan apa perintah jadi senior. Mereka hanya memberi saran, nasihat, kebijakan tetap di kader-kader HMI. Oke. Nah, mengenai bagaimana nantinya kader HMI masuk ke dunia politik, masuk ke parpol, politik praktis. Iya. Nah, itu sesudah mereka menjadi alumni. Oh, sesudah mereka menjadi alumni. Habis statusnya sebagai kader HMI, kan? Dia jadi alumni, nanti masuk lagi namanya ke KAHMI. Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, KAHMI ya. KAHMI namanya lagi. Oh, gitu saya. Berarti setelah mereka menjadi alumni ya. Menjadi alumni bebas. Bahkan banyak loh tokoh-tokoh alumni yang jadi politik praktis kan. Anas Urbaningrum, Yusuf Kala, Anies Baswedan kan. Banyak tokoh-tokoh. Sandiaga Uno juga ya Sandiaga pernah. Uno, Akbar Tanjung, banyak lah, jangan tanyakan lagi. Oke, itu kan di tingkat nasional. Dan masyarakat juga sepertinya pengen tahu yang di tingkat kecil kita aja lah dulu, yang di Kota Payakumbuh. Siapa sih kader-kader alumni dari HMI ini yang memegang jabatan-jabatan strategis? Iya, sebenarnya The Boy banyak kader-kader atau alumni-alumni HMI, baik itu alumni asli HMI Payakumbuh atau alumni-alumni yang di cabang-cabang lain yang bekerja di HMI di Payakumbuh. Banyak sih. Contohnya mantan bupati Kabupaten Berkota, Kakanda Alis Marajo. Kami di HMI nyebutnya Kakanda kan. Iya, oke. Tapi kalau akrabnya bisa Abang atau Uni. Abang Alis, dia kan bupati di Kota tuh, periode kan. Itu kan alumni HMI. Alumni dia HMI. juga mantan ketum Batko Sumbario. Batko itu sewilayah kan. Iya, oke. Nah, kemudian ada Kakanda Asirwan Yunus, wakil bupati kemarin. Iya. Juga HMI gitu. HMI ya. Nah, banyak lagi contoh kemarin yang Kakanda Marjol Ferry. Terus juga ada banyak lagi di baik itu Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Berkota. Ya, di luar 50 ini ya. Sebenarnya HMI ini kebanyakan kader-kader hebatnya, alumni segala macam ini metode pengajarannya ini seperti apa ini? Agama semua, ke politik, ke pemerintahan ini gimana sebenarnya? Apa yang diajarkan sebetulnya dari HMI ini kepada kader-kadernya? Kalau yang diajarkan gimana? Kalau untuk menjelaskan butuh waktu yang panjang. Iya, pasti. Cuman secara gambar besar di HMI itu kan organisasi kader. Iya. Kader bukan organisasi anggota kan. Kalau anggota ya silakan daftar masuk ke HMI ya terdaftar. Bukan seperti itu. Bukan ya? Untuk masuk HMI itu nggak gampang. Itu makanya saya katakan tadi karena HMI itu berdasarkan penelitian organisasi pengkaderan terbaik. Karena butuh training dulu 7 hari. 7 hari training. Ya? Bahkan ada yang mengatakan sebaiknya 1 semester katanya kan. 1 semester, 6 bulan berarti. Biar tercapai bagaimana itu sebagai kader HMI, peran, fungsi kan. Terus bagaimana kita menggapai tujuan di HMI kan. Oke. Kita di HMI itu kalau sekarang kan 7 hari. 7 hari. Ada yang sekarang udah dipersingkat karena sudah tuntutan keadaan. Iya, 4 hari 3 malam. Kan. Di kader terutama 5 materi wajib. Harus ada. Baik itu sejarah, mission, independen NDP, konstitusi, terus juga ada materi-materi tambahan yang lainnya bagi korelan dan lain sebagainya. Terutama di HEM itu tempat kita sebagai kader HMI untuk tetap upgrade diri, bagaimana meningkatkan potensi dan kualitas upgrade kita. diri ya.
Kemudian kita juga bagaimana untuk menjadi pembicara yang baik. Bagaimana kita meyakinkan orang lain ketika dia tidak yakin dengan kita. Kemudian bagaimana kita melobi, ya kan? Bagaimana kita menyusun strategi untuk menghadapi orang seperti ini. Caranya seperti ini. Itu ada di materi waktu saya LK2 di Batam. Itu namanya Idiopol Stratak. Oke, ini menarik sekali ya. Nih tentang HMI, sepertinya kalau bukan sepertinya saya lihat Rifu ini secara gamblang menjelaskan itu HMI dan bangga sekali dengan HMI-nya ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya lagi, apa sebenarnya yang sudah diberikan oleh HMI untuk Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota? Nah ini apa yang sudah diberikan? Jangan bangga-bangga aja ya. Kalau belum memberikan apapun untuk kota kita ini. Jangan dijawab dulu ya, kita break dulu sejenak. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki, Dun Sana dan NTP dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak berbicara, bincang-bincang dan diskusi. Saudara Rifu Fernando, Ketua Umum HMI Cabang Kota Payakumbuh ya. Nah Rifu, tadi sudah kita bahas ya, pertanyaan yang di segmen 1 tadi belum sempat dijawab, tapi sebelum dijawab pertanyaan tersebut ya tentang apa sih kontribusi HMI untuk Kota Payakumbuh, segitu bangganya Rifu ya, seorang Rifu dengan identitas HMI-nya. Tapi sebelum kita jawab, ada ini yang nama Rifu ini agak aneh ini menurut saya, Rifu Fernando ya. Jarang-jarang ini ketua HMI, ketua yang organisasi Islam mahasiswa Islam ini yang nama-nama seperti itu ya. Ini nama gimana ini sejarah nama Rifu Fernando ini? Saya bukan maksud membuli ya, tapi jarang-jarang loh di Minangkabau nama-nama seperti itu. Iya, betul. Oke, ini boleh diceritakan ini. Kalau tentang perihal nama ya, orang sekarang kadang menilai ini bukan orang Minang mungkin kan. Bukan nama-nama kayak agamaan kan. Abdul kan. Ada macam-macam lah kan. Oke. Kalau tentang nama memang ada ceritanya sih. Ceritanya itu waktu saya kan anak ketiga. Dari 4 bersaudara kan. Terus 2 tingkat di atas saya kan anak laki-laki. 1 orang perempuan, Zela namanya kan. Nah saya anak ketiga ketika ibu mengandung saya. Kan mengandung saya tahun 96an itu kan. Ada yang namanya, kita nggak tahu ya apa ceritanya benar atau tidak kan. Tapi ada dulu tentara-tentara itu kan datang ke perkampungan kan untuk apa namanya pengabdian masyarakat. Kan. Dulu namanya Beri Masuk Desa ya mungkin ya. Iya. Kemudian dia kebetulan perempuan. Dia kebetulan dekat dengan ibu saya. Ibu saya waktu itu lagi hamil mengandung saya kan. Kemudian ditanyalah, dia juga bisa ngeramal gitu kan, ngeramal menanyakan RK lah kan. Kemudian ditanya anak pertama namanya Muhammad Yazid kan. Seperti ini penilaian dia kan. Terus ya, anak yang kedua namanya Eki Wahyudi gitu kan. Oh, dia orangnya sering gelisah. Gitulah kata-katanya kan. Dinilainya karena nggak mungkin saya sebut di sini kan. Yang ketiga tuh ini anak yang dalam kandung siapa yang mau dikasih nama ya kan. Belum tahu ya kan siapa namanya, karena waktu itu keluarga saya, ibu dan ayah keadaan ekonomi sangat sulit juga kan. Ayah yang pergi merantau baik itu ke Batam, ke Jawa, ke Padang, yang hidup apa namanya ibu tengah apa namanya pokok payah lah cerita kan. Ada jarak dengan ayah juga. Kemudian saya dikasih nama, siapa mau kasih nama? Ya udah gini aja, kasih namanya 5 suku Kato, 5 suku kata gitu kan. Apa itu ya kan? Disuruh lah saya Rifu Fernando. 5 ya. Kemudian dikasihlah ibu saya nama tersebut. Dan alhamdulillahnya ini cerita ibu saya kan, katanya bersyukur punya lahir saya kan. Kebetulan ayah lagi menggarap tanah. Bertani ya. Nanam cabai. Alhamdulillah itu harga paling mahal selama sejarah harga cabai waktu itu. Paling mahal waktu itu. Kemudian dapatlah beli mobil gitu kan, buat mobil Toyota Yaris sama mobil kan buat jualan juga kan, meningkatkan ekonomi lagi kan. Alhamdulillah sejak saya lahir kata ibu kan, ekonomi keluarga makin meningkat. Berarti tanggung jawabnya berat ya? Ya itu nggak tahu kan. Tanggung jawab Rifu sebagai anak yang waktu itu istimewa lah lahirnya kan berat sampai sekarang jadinya ya. Insya Allah. Kalau saya berpositif
Yang seperti ini, mungkin saya orang yang diberi keberkahan. Bukan yang lain nggak masih keberkahan. Mungkin di posisi saya, mungkin betul rezeki lebih terbuka. Lebih terbuka waktu itu ya. Iya. Oke, berarti Rifu aslinya dari Taram ya? Dari Taram. Nagari Taram ini ya, Kabupaten 50 kota ya. Kabupaten 50 kota. Betul. Oke, ini menarik sekali juga ya namanya. Memang seperti saya juga punya nama Hario Zones, ini Hario. Hario, iya. Ya, ini nama juga karena bapak saya dulu waktu itu memberi nama supaya saya besar lebih gampang dapat kerja. Karena ada nama, maaf nih, kejawa-jawaan. Waktu itu yang berkuasa kan Bapak Presiden kita Soeharto. Ternyata setelah saya besar dan dewasa, Pak Harto tumbang. Ini udah terbayang kayak apa jadinya. Udah terbayang kan. Keluarga saya kakak adik namanya seperti itu semua. Ada Widodo, Aryawarno. Hario itu kan nama kejawa-jawaan. Maaf kata waktu dulu kan memang seperti itu. Ini nanti karena presiden kita lama berkuasa Bapak Soeharto, pasti yang seperti dia namanya akan lebih gampang dapat kerja ya. Iya, betul. Ternyata ketika kami sudah besar, Bapak Soeharto-nya jatuh. Ya itulah arti sebuah nama ya. Beda itu Fajar ya, nggak usah ya kita bahas dia. Oke, kita lanjut lagi ini ya. Oke, siap. Tentang pertanyaan di segmen 1 tadi, hampir lupa saya ini gara-gara nama ya. Ini apa sih kontribusi HMI untuk Kota Payakumbuh yang mana Rifu sudah sangat membangga-banggakan sekali identitas HMI-nya? Apa yang sudah diberikan untuk Kota Payakumbuh? Kalau di HMI secara garis besar di materi kami ideologi lah kan, nilai dasar perjuangan IDP. Itu inti besarnya tentang iman ilmu amal, bahwasanya bagaimana kita sebagai kader HMI membahas tentang masalah keumatan, kemudian juga masalah kebangsaan. Umat dan bangsa. Umat dan bangsa itu makanya waktu pelantikan itu tema yang saya angkat kan. Integritas keumatan dan kebangsaan serta memantapkan 5 kualitas insan cita. Nah, kita di HMI tugas kita adalah sebagai kita kader, kita juga mahasiswa, bagaimana kita menyampaikan keinginan masyarakat. Karena tujuan di HMI itu terbinanya insan akademis berada di pasal 4 ya. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di situ katanya adil makmur loh. Adil makmur, bukan adil dan makmur. Karena adil dan makmur berarti dua variabel yang berbeda. Oke. Sebenarnya sejalan. Adil makmur, kalau keadilan itu berdiri di sebuah negara, otomatis kemakmuran akan sejahtera gitu kan. Kemudian kalau keadilan tidak ada, maka kemakmuran tidak akan terjadi di sebuah negara. Nah, kita di HMI salah satu memang sebagai mahasiswa kita menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau mengontrol. Bagaimana itu saya sampaikan pidato kemarin di pelantikan, bagaimana kita di HMI siap menjadi mitra taktis menyampaikan dan mengapresiasi kinerja pemerintah. Kita juga siap menjadi mitra kritis jika kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai atau kurang tepat dari analisa kami untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, berarti ini bisa menjadi oposisi ya? Bisa jadi oposisi gitu. Juga bisa kami mengapresiasi. Kami harus objektif menilai gitu kan. Oh gitu. Benar, Oke, paham. Itu satu. Bagaimana kita sebagai organ of control. Yang kedua, kita di HMI kontribusi yang dipertanyakan. Kalau ditanyakan ranah alumni sudah banyak. Ya. Yang jadi bupati atau wali kota macam-macam lah kan, sudah banyak kontribusi. Penyelenggara pemilu juga ada. Penyelenggara pemilu juga ada, berarti Bawaslu, KPU dan lain sebagainya. Dirut PDAM juga, kan, Kesbangpol dan lain sebagainya lah. Kemudian kita di HMI, bagaimana kita terus dengan kemampuan yang kita punya, SDM yang kita punya, kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kita juga melakukan edukasi, baik itu di desa-desa binaan. Kemudian kita anak-anak di sekretariat kita usahakan juga kita bina, bikin pengajian, tafsir. Apa yang bisa kita perbuat itu terutama menjadi amal juga bagi kita semua, ibadah bagi kita semua. Karena tujuan HMI yang terakhirnya mengharapkan ridho dan rahmat Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu juga sebagai amal bagi kita. Kemudian ketika kita banyak berproses, banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan, itu adalah meningkatkan potensi diri kita. Kita bisa berbicara yang baik, kita punya pengalaman yang banyak, sehingga itulah yang nantinya menjadi integritas bagi kader-kader HMI. Nah, kita sampaikan pada masyarakat untuk bagaimana penyuluhan. Contoh, sekarang pandemi, kita HMI juga harus berperan. Bagaimana kita menyuluhkan pada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, terus meningkatkan imun, supaya tetap menjadi produktif walaupun di masa pandemi. Nah itu terus juga kita di HMI tentu kita harus menjadi pribadi yang
merdeka lah kan, punya kapasitas kan. Contoh kita juga sekarang lagi bikin usaha-usaha entrepreneur, bangun relasi. Karena di HEM ini kan ada slogan yang sering kami ucapkan, bagaimana untuk berteman lebih dari saudara. Lebih dari saudara. Jadi seperti apapun kita di kader HEM tersesatlah bahasanya. Contoh saya tersesat di Papua sekarang. Insya Allah kawan-kawan saya ada di sana. Tinggal saya kontak ya kan. Kemarin saya kongres Surabaya banyak juga dapat kawan-kawan kan. Saya kemana lah, pokoknya se Indonesia, insya Allah saya punya kawan di sana. Artinya apa? Ketika kita di HEM bikin sebuah bisnis atau usaha, kita sudah punya jaringan-jaringan. Sudah ada jaringan. Terbentuk dengan sendirinya ya. Membangun jaringan-jaringan tersebut. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, langkah ke depan HMI untuk Kota Payakumbuh ini apa? Ini jangan-jangan nanti Rivo diangkat menjadi Ketua Umum Cabang Kota Payakumbuh HMI-nya, ternyata itu hanya untuk formalitas. Untuk pengisi laporan segala macam untuk dikirim ke pusat. Ternyata nggak ada program sama sekali ya, vakum. Ini sebenarnya apa langkah ke depan yang baik dari HMI lakukan untuk Kota Payakumbuh maupun dari Rivo sendiri? Kalau masalah program ke depannya, kami di KJHMI kan sudah ada terstruktur loh. Ya. Tentu di situ dituntut profesionalitas kan. Bagaimana dulu kawan-kawan yang mau menjadi pengurus saya tanyakan apakah bersedia dan siap menjalankan roda organisasi. Siap. Di HMI itu ada namanya ketua umum, ada sekum, sekretaris umum, ada bendum, bendara umum. Kemudian di bawahnya ada namanya kabit PA, pembinaan anggota. Kemudian kabit PAO, pembinaan aparatur organisasi. Kemudian ada PTKP, kemudian ada UMKM. Benar-benar rapi ya. Kemudian ada pembinaan umat dan juga perempuan kan seperti itu. Nah, kami menyusun program kerja itu per bidang. Contoh PAO, pembinaan aparatur organisasi apa sih programnya kan? Bagian pemberdayaan umat, apa sih programnya kan? Nah, nanti kita tuntut seperti itu. Dan dalam waktu dekat nih kami kan mau upgrading dulu. Upgrading ke pengurusan, siap itu kami bekali ke pengurusan baru tentang raker. Rancangan kerja ya? Rancangan kerja. Seperti itu. Kalau untuk gambaran diri saya yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita sekarang mau, karena HMI itu adalah organisasi kader. Kaderisasi adalah jantungnya organisasi. Makanya di HMI itu ada logo itu hijau, hitam, hijau. Itu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Artinya apa? Organisasi HMI itu adalah organisasi pengkaderan. Kader itu adalah jantungnya HMI. Ini nggak salah ini ketua umum dipilih ya. Siap. Secara detail bisa menjelaskan ya. Lanjut Rivo. Ini ada di suatu negara ya. Nggak ada kaderisasi, tapi slogannya kaderisasi ya. Tapi itu organisasi di negara lain ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ketua umumnya masih yang sama ya. Berbeda sekali dengan HMI ya. Ini Rivo, langkah ke depannya seperti itu ya, yang pribadi ataupun yang dari HMI yang sudah terstruktur ya, ada ke bawahnya semua ada ya. Kita kembali nih pertanyaan tentang HMI ya. Seberapa menarik menurut Rivo HMI ini sehingga begitu bangga menjadi kader HMI? Apa sih menarik sebenarnya? Rivo ketua umum kan nggak juga digaji kan? Kalau saya menjadi ketua apapun, kalau nggak mau digaji, mau jadi pengurus, saya nggak mau ini. Iya. Ya kenapa ini? Seberapa menarik HMI ini sehingga Rivo sangat membela HMI dan nggak mau juga dan digaji juga nggak ada, tetap totalitas dengan HMI ini. Betul. Bisa Rivo menjelaskan? Kalau saya mengutip kata Bill Gates ya. Bill Gates. Bill Gates mengatakan di usia muda itu jangan dulu tentang bagaimana kita mencari uang sebanyak mungkin. Tapi meningkatkan potensi, kualitas kita dan juga integritas kita. Karena dalam nanti lah kalau misalnya dunia usaha atau pekerjaan kan ada beberapa aspek kan, baik tentang otoritas kita dan juga tentang usaha kita, keuangan kita. Ada satu hal yang menjadi sumber kita, apakah kita akan jadi orang atau tidak. Apa itu? Salah satunya integritas. Integritas itu bagaimana kita menepati janji, kepercayaan orang, kemampuan dan kualitas diri kita kan. Nah, itu yang saya dapat di HMI. Bukan saya mengatakan saya orang sudah berintegritas. Tapi saya mengatakan di HMI memang banyak hal yang saya pelajari gitu. Saya masih merasa kurang gitu. Kurang di HMI. Saya pengen banyak belajar di HMI karena HMI itu adalah kapal sangat besar yang perlu saya tumpangi gitu. Banyak belajar di HMI gitu. Semua orang cerdas, semua orang pintar pasti berbicara seperti itu. Saya butuh belajar, saya butuh proses. Lanjut. Jadi banyak yang harus dipelajari di kapal besar HMI ini ya, menurut Rivo ya.
Karena sejarah telah membuktikan gitu. Kader HMI itu memang orang-orang yang dituntut sangat kritis. Kan dituntut sangat kritis. Di basic training itu Kanda, bahwasanya kita sengaja makan sedikit. Sengaja dibentuk sistemnya makan sedikit. Nanti ada calon-calon kader yang masuk HMI, saya bilang aja, di HMI kalau mau ikut HMI, saya menjadi kader yang kritis. Tidak susah. Kita training dari pagi sampai tengah malam. Makan sedikit. Ilmu masuk-masuk banyak terus, kan? Pantas ya Pak, kader HMI ini banyak yang kurus-kurus ya. Teman-teman saya itu nggak ada yang senang, nggak ada yang gendut gitu kan. Kalau ada saya satu mungkin ya terbelakangnya. Keturunannya mungkin besar ya kan. Tapi memang dituntut karena HMI itu berangkat dari sejarah yang sangat butuh perjuangan. Nah kita memang karena gini kan, keadaan sulit melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat melahirkan keadaan yang aman. Keadaannya aman menghadirkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah melahirkan kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit melahirkan generasi yang kuat. Nah, kita di HMI membuat semacam simulasi ya. Dibikin keadaan itu sangat sulit sekali gitu. Karena itu memancing daya pikir, daya nalar kritis kita gitu. Nah, itu makanya kader-kader HMI banyak yang intelektual, dialektual kan, vokal, idealis ya kan. Begitu gambarannya kan. Ini pantas saja ya, saya punya pimpinan dulu di sebuah penyelenggara pilkada atau pemilu ya, dan sangat kritis sekali. Belum saya berpikir seperti itu, beliau sudah berpikir. Iya. Aduh, akhirnya saya sering cekcok. Tapi setelah itu malah kami makin akrab. Akhirnya kami makin tahu ya, dan memang tujuan beliau itu sebenarnya untuk ini. Dan akhirnya memang di finish itu, wah. Seperti ini ternyata tujuannya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya waktu saya LK2 Batam ada materinya Ideopolstratak, ideologi, politik, strategi dan taktik. Kita bikin strategi loh, nggak hanya pergi-pergi kosong aja. Kita bikin strategi. Orang seperti ini, cara menanggulanginya seperti ini. Nah itu kita pelajari di HMI. Ada cara-cara celah masuk. Bahkan orang temperamen pun bisa lunak dengan kita, dengan ada strategi gitu. Contoh, saya sering baca buku ya, karena di HMI kita dituntut baca buku. Ya, kan? pasti. Saya suka membaca buku tentang interaksi sosial. Seperti bukunya Stephen R. Covey, How to Win, Seven Effective People, Seven Habits Effective People. Kemudian saya baca buku dari Carnegie, ya kan, How to Win Friends and Influence People. Di situ saya banyak mendapatkan ilmu bagaimana kita melakukan pendekatan dengan orang, baik itu orangnya keras pun atau orang lunak sekalipun, kita punya strategi bagaimana kita melakukan pendekatan dengan dia. Salah satu yang saya dapat pelajari di sana bahwasanya bangun kesamaan dengan orang tersebut. Contoh, orang itu punya latar belakang olahraganya ini gitu. Kita bangun komunikasi tentang apa yang dia sukai gitu. Secara otomatis orang itu akan nyambung berbicara dengan kita. Gitu seperti itu. Ini menarik sekali ya, literasi seorang kader HMI ini betul-betul diperhatikan ya. Iya, betul. Ini betul prosesnya ini betul-betul sekali. Ini menarik sekali. Tapi setelah ini kita break dulu ya. Jadi setelah ini kita berbicara lagi, kita bincang lagi. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dania TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Ketua Umum MI Cabang Kota Payakumbuh ya, Rifo Fernando ya. Dari tadi saya banyak diam nih. Biasanya saya seperti murai, sekarang saya banyak diam mendengarkan beliau ini dengan literasi yang sangat apik dan bagus sekali ya. Memang sepertinya sangat dipelajari ya di MI ya. Bagaimana berbicara ya, berbicara dengan anak SD seperti ini ya, dengan SMP seperti ini ya. Memang ada sekat-sekat yang harus dipertimbangkan ya, yang harus dipelajari semuanya ya. Oke, kita kembali lagi tentang tanya-tanya ini tentang HMI dan Ripo sebagai ketua umum di cabang Kota Payakumbuh ini ya. Sebegitu hebatnya HMI menurut Ripo ya, sebegitu melekat sekali ya. Ini Ripo, organisasi kemahasiswaan di Indonesia ini kan tidak HMI saja. Betul. Ini bagaimana cara HMI menyikapi organisasi yang berbeda? Apakah menganggap organisasi lain ini sebagai berbeda, musuh, teman, segala macam, atau bagaimana ini? Soalnya ada juga organisasi yang mendoktrin organisasinya bahwa organisasi mereka paling benar. Betul. Organisasi orang salah. Ini kalau HMI menilai organisasi lain atau lembaga lain bagaimana ini? Baik, kalau tentang itu ya, kita di HMI nggak ada memaksa orang masuk HMI.
Nggak ada. Nggak ada paksa-paksaan saya. Silakan ya. Kami mengatakan bahwasanya semua organisasi itu baik. Yang jelas kalau sudah jelas anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, itu organisasi paling baik. Ada RT-nya. Silakan nggak masuk ya. Tapi kita di HMI, kita nggak jual seperti itu. Masalah HMI bukan seperti itu. Bukan ya. Kita di HMI, kita bahkan di cabang-cabang lainnya, kita di Payakumbuh pun seperti itu. Mengatakan, saya mau masuk HMI Kendal. Ngapain kamu masuk HMI? Kita bilang seperti itu. Cabang-cabang lain, apalagi cabang-cabang yang udah besar ya, mengatakan, ngapain masuk HMI? HMI nggak butuh orang kayak kau ya. Padahal dia pengurus, pengurus internal kampus loh. Bahkan dia BEM kan. Mengatakan karena dia melihat apa di HMI, banyak kegiatan-kegiatannya HMI. Saya pengen masuk HMI Kendal kan. Nggak usah kau masuk HMI, buat apa kau masuk HMI kan. Nggak ada guna kau di HMI kan. HMI nggak butuh orang kayak kau kan. Kau yang butuh sama HMI kan. Itu gitu bilangnya. Karena apa? Kita nggak ngemes-ngemes loh kader. Mereka yang butuh sama HMI. HMI nggak butuh lagi sama mereka. Karena di HMI sudah banyak ilmunya pelajari kan seperti itu. Namun di situ kadang ketika orang merasa tertantang, itu yang makin membuatnya semakin antusias. Ya, makin mempelajari ya. Makin mempelajari. Apa sih sebenarnya? Jual mahal kali HMI kan. Banyak yang cerita seperti itu. Sulit sekali masuk HMI. Bahkan ada senior yang bilang sama saya kan sering konsolidasi kan, jalan-jalan sama senior. Bahkan dia bilang ada namanya salah satu Bang Ammar kan. Dia FISIP dulu jadi USU Sumatera Utara kan. Dia mengatakan stand-up komedi ini si Babe Cabita bilang sama beliau kan, Bang, kalau masuk kampus aja aku bilang sama bapakku aku langsung masuk Bang. Tapi masuk HMI udah 5 kali saya sekarang nggak lulus Bang. Kenapa di HMI ini gitu kan? Itu kata Bang Ahmad sama saya kan. Oke. Bahkan itu yang membuat orang semakin antusias ya. Babe Cabita kan juga HMI itu. Iya, Babe Cabita. Juniornya Bang Ammar yang saya temui. Yoga nama aslinya ya. Nah, itu yang dia bilang. Itu stand up favorit. Ketika orang dilarang, orang semakin antusias gitu. Nah, kita di HMI memang dibentuk masuk HMI itu karena kesadaran kita sendiri. Kita yang butuh gitu. Bukan karena intervensi siapa. Kita di HMI merdeka gitu kan. Kita boleh mendemo siapapun gitu. Gitu kan. Bahkan senior pun sekalipun kita demo gitu kan. Kalau dia melakukan kebijakan nggak tepat gitu kan. Itu makanya HMI itu organisasi yang independen saya sebutkan tadi. Ini menarik ini ya. HMI tidak terlalu butuh ini ya. Orang yang banyak butuh ke HMI. Sebenarnya apa yang ditawarkan HMI ini? Mungkin karena mereka sudah Kak Bang, melihat bagaimana aktivitas HMI, rekornya HMI, sejarah dan latar belakangnya HMI kan. Nah, kalau masalah kegiatan sudah banyak kita syarat khusus lah misalnya untuk menjadi anggota HMI ini apa? Menjadi kader HMI syarat khusus. Misalnya saya ini dengan penampilan seperti ini, dengan literasi yang kacau balau dari tadi ini, bisa nggak kira-kira menjadi kader HMI? Apa yang harus saya persiapkan untuk menjadi kader HMI? Ini contoh ya, Babe Cabita tadi 5 kali screening tidak juga lulus menjadi kader HMI. Kalau saya seandainya lulus, apa yang harus saya persiapkan? Gitu. Kalau untuk secara umum, syarat masuk HMI kan cuma 2. Himpunan mahasiswa Islam, mahasiswa 1, Islam 1. Kan cuma 2 itu. Ya oke. Ya kan? Cuman di screening itu, kita kan banyak screeningnya kan. Itu baca tulis Al-Qur'an kan. Terus bagaimana tentang pemahaman kita wawasan kebangsaan, wawasan keumatan kan. Tapi seleksi kuat karena minatnya terlalu tinggi. Contoh kita mau ngajakin LK1 nih. Sekarang rekrutmen anggota HMI, kader HMI. Kemudian kapasitas cuma kita bikin 40 dalam ruangan itu. Yang mendaftar nanti 100 orang. 80 orang nanti harus kita seleksi gitu. Kita saling. Mana orang-orang yang punya inkredibilitas yang tinggi, kompeten ya. Yang punya kompeten di sana. Ini kalau seperti itu, susahnya masuk menjadi kader HMI. Babe Cabita tadi 5 kali screening ya nggak lulus ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini dan mungkin pandangan masyarakat HMI ini kaku, jumawa segala macam ya. Sangat sombong sekali ini memilih anggota ya. Ini bisa dijelaskan ini Rifu, apa sih sebenarnya? Kalau dikatakan kaku terlalu kaku enggak. Kalau dikatakan fleksibel terlalu fleksibel enggak. Karena gini, setiap kader yang telah dinyatakan calon kader yang ketika sudah dinyatakan lulus sebagai kader HMI, dia membawa marwah organisasi loh. Jadi nggak bisa asal-asalan orang. Nanti dia kader HMI berbuat sesuatu yang melenceng dari organisasi atau oknum lah disebut nanti kan. Tapi dia tetap orang akan menilai dia kader HMI. Dia HMI gitu. Yang dijudge orang HMI-nya bukan dianya. Dijudge HMI ya. Organisasinya ya. Tapi di HMI juga nggak terlalu kaku. Kita fleksibel kok.
Kalau ada yang mau hobi zikri contohnya, ada yang hobinya gitar-gitaran, ya silakan main gitar. Kan? Kalau hobinya diskusi, ya ada forum diskusinya. Kalau ada yang bikin-bikin usaha, ada relasi di HMI. Atau mau tentang politik, ada. Bahkan dari sampai golongan kiri, sampai ke golongan kanan pun, istilahnya komunisme atau sampai ke ulama sekali, ada di HMI gitu kan. Oke, ini menarik sekali. Tapi karena terbatasnya waktu ya, sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak dengan Rifo ini, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin lain waktu dan kesempatan kalau Rifo masih bersedia ya kita undang lagi. Boleh lah ya, kita undang lagi sekali lagi kalau masih bersedia ya. Nah, ini terakhir Rifo. Apa sih harapan atau pesan-pesan Rifo untuk sesama kader HMI? Ini yang pertama ya. Yang kedua masyarakat. Yang ketiga untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Silakan Rifo. Bangsa dan negara ya. Kalau pesan saya cuma itu ya, bukan saya mengatakan yang paling pintar, cuman apa yang saya dapat saya pengen bagikan kan. Salah satunya kalau untuk kader HMI, itu pertama pelajari begitu banyak tentang HMI. Yang kedua banyak-banyak baca buku. Karena kalau kita berbicara harus punya landasan, harus punya sumber referensi. Jangan hanya omong kosong aja kan. Nah, yang ketiga kita untuk kader HMI itu ucapkanlah apa yang kamu, katakanlah apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu katakan supaya balance. Kadang orang ada yang omongannya besar, tapi buktinya nggak ada kan? Oke. Nah, tapi ada juga orang yang dia banyak berbuat, tapi nggak banyak ngomong gitu. Sebenarnya dua-duanya perlu. Kita katakan apa yang kita perbuat, supaya menjadi contoh bagi orang lain dan orang lain tahu. Dan juga kita kerjakan apa yang kita katakan. Jangan hanya ngomong aja. Sesuai kan? Itulah tadi yang saya katakan integritas. Oke, integritas. Yang kedua untuk masyarakat, terutama pandangan tentang HMI. Di HMI apalah, cuman sekedar apa yang saya katakan tadi kan, cuman bisa dilihat kalau masih penasaran dengan bagaimana itu HMI. Sekarang kan udah ada sumber-sumber referensi, buku, Google, macam-macam kan, pelajari di HMI gitu. Cuman di HMI kita berusaha semaksimal mungkin dengan kesungguhan hati, sesuai dengan tujuan HMI, terbitnya insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujud masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita di HMI berproses untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kepada masyarakat, kita selalu menyampaikan penyuluhan, banyak berbuat kepada masyarakat. Itu sudah dibuktikan loh gitu kan tentang masyarakat. Dan kemudian kalau tentang kebangsaan, itu memang cakupannya itu sudah ranah nasional. Kita kalau sekarang cuman menganalisa, kita nggak boleh ketinggalan isu ya. Kita harus tetap update isu. Ya. Supaya kita nggak ketipu kan. Tentu kita juga terus menganalisa gitu kan. Apa sih kebijakan-kebijakan. Contoh kemarin undang-undangan HIP kan. Kemudian perubahan undang-undang Omnibus Law. Kita HMI turun loh gitu kan. Turun menyampaikan aspirasi. Artinya apa? Kita ada namanya wilayah pengaruh kan. Ada namanya wilayah pengaduan, ada wilayah kepedulian. Artinya apa? Ketika kita melihat satu kesalahan, melihat satu ketidakbenaran, apakah kita hanya melihat dan mengatakan simpatik, atau kita akan mencoba sampai mana wilayah pengaruh kita untuk berbuat? Nah, itu yang kita sampaikan. Baik itu hanya sekedar menyampaikan aspirasi suara, tapi kita telah berbuat dan telah buktikan kita posisi kita di mana gitu. Karena ada satu cerita ya, mungkin yang lain sudah pernah tahu kan bagaimana seekor semut ikut memadamkan api Nabi Ibrahim. Yang diketawakan oleh burung, buat apa kau memadamkan api dengan air yang kau bawa sangat kecil kan? Semut kan. Tapi semut menjawab gitu. Ini membuktikan saya berada di pihak siapa. Nah, walaupun ini tidak berpengaruh memadamkan api, tapi sudah menunjukkan saya di pihak mana. Menarik ya. Seperti itu katanya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk bangsa dan negara kita, mungkin ada yang perlu Rifo sampaikan atau pesan-pesan segala macam. Ada nggak yang ingin disampaikan? Kalau untuk saya sampaikan untuk skala isu nasional, karena kalau apalagi dunia politik ya, kita susah menilai ya, Bang. Menilai ini benar enggak? Apalagi sekarang medsos terlalu gampang menyampaikan berita-berita. Terlalu gamblang ya? Terlalu gamblang. Apakah kita sulit melihat keabsahan cerita tersebut, berita tersebut? Nah, kita harus pandai-pandai memilah-milah. Bagaimana isu itu benar atau salah? Saya akan pilih cari referensi yang lain gitu. Jangan hanya terbaca di grup WA langsung deklarasikan seperti ini, enggak. Bisa jadi itu hoax gitu kan. Hoax. Ya. Nah, kita harus di HMI, makanya setiap kali aksi itu apa, kita harus punya kajian dahulu. Punya kajian. Jadi enggak gampang aja gitu kan. Nah, kalau untuk skala nasional pesan saya hanya itu, bagaimana kita untuk tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Oke, terima kasih Rivo sudah hadir di sini. Terima kasih atas semua yang telah disampaikan kepada kita semua. Ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya minta maaf ya dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang Rivo inginkan, apa yang Rivo harapkan, baik Rivo pribadi maupun dari HMI, cepat atau lambat menjadi kenyataan ya. Amin. Oke, terima kasih Rivo. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak dan TV, cukup sekian Otaki kali ini, Ota Terkini Podcast and Review. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker ya. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa kesimpulan, sekitar 1.502 kesimpulan yang dapat saya petik dari saudara Rivo. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, ini menarik sekali, ini mengutip dari kata-kata Rivo sebagai Ketua Umum HMI Cabang Kota Payakumbuh, yaitu ucapkan apa yang kamu perbuat ya, dan perbuatlah apa yang kamu ucapkan. Betul. Ini menarik sekali ya, jangan terlalu banyak ucap-ucap kalau ternyata tidak pernah kamu lakukan, kamu perbuat. Ini menarik sekali ini kata-kata dari Rivo ini. Terima kasih Rivo, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan kader-kader HMI, agar kita tahu, agar wawasan kita makin meluas, melihat isu-isu, fenomena, dan semua tentang Islam dan Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.